Siapa yang tak kenal dengan Gunung Salak? Kamu yang berada di Pulau Jawa, khususnya Jakarta, dan Jawa Barat pastinya tahu tentang gunung yang menjulang indah ini. Secara administratif, Gunung Salak masuk ke dalam dua wilayah yaitu Bogor dan Sukabumi. Berdiri dengan gagah berias hutan yang lebat. Siapa yang sangka gunung ini pernah menjadi saksi bisu atas tragedi mengerikan jatuhnya pesawat Sukhoi Superjet 100 di tahun 2012. Kejadian itu membuat 37 penumpang dan 8 awak pesawat harus meregang nyawa. Uniknya, di balik proses evakuasi tersebut, banyak dari anggota tim SAR yang bertugas sempat mengalami kejadian di luar nalar saat proses evakuasi berlangsung. Om Sugi, salah seorang tim SAR yang 11 tahun lalu ikut dalam proses evakuasi korban pesawat Sukhoi. Menurut pengakuan Om Sugi, dahulu ia banyak mengalami hal di luar nalar seperti salah seorang rekannya sempat dirasuki oleh arwah korban pesawat Sukhoi Superjet 100. Penasaran dengan kisah kelanjutannya seperti apa? Duduk manis, siapkan cemilan, dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, menonton dan mendengarkan besok pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa nih. Amin. Pada malam kali ini gue masih menghadirkan narasumber nih. Dan narasumber gue kali ini adalah salah satu dari tim rescue nih. Oke, langsung aja nih kita sapa narasumber kita pada malam kali ini. Selamat malam Mas Sugi. Malam. Apa kabar? Yang gemoy. Alhamdulillah. Sampai juga nih ya Mas Gi ya. Sampai lagi. Udah hampir 7 bulan kita kagak ketemu nih. Apa iya ya? Ya hampir 7 bulan lah. Hampir. Pada kesempatan malam kali ini mau menceritakan sebuah pengalaman di mana nih Mas Gi? Mungkin review ya. Review dulu gue pernah ikut awalnya mencari karena belum ketahuan di mana. Tapi setelah udah ketahuan ya ikut evakuasi kejadian Sukhoi tahun 2012 itu. Oke. Nah, pasti teman-teman semua pada penasaran nih, apa yang bakal diceritain sama Om Sugi pada malam kali ini. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Dan bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita mistis pendakian dan pengen berbagi pengalaman kalian di sini, bisa langsung aja dikunjungi di Instagram besok pagi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi kejadian itu awalnya tuh gue nggak ngeh gitu. Dapat dulu tuh SMS ya, belum ada WhatsApp. SMS dari temen, isinya tuh, "Bang, lu nggak ikut cari pesawat Sukhoi?" Gue masih nggak gubris. Pesawat apaan? Sukhoi. Gue pikir kan itu yang dalam benak gue itu Sukhoi itu pesawat tempur kan. Ah, bodo amat. Habis gue jemput istri terus mampir di beli lauk lah ya, beli sate. Itu ada TV kecil. Wah, itu beritanya lagi santer bener, pesawat Sukhoi hilang, nggak diketahui sampai saat ini gitu. Sampai malam itu tuh kalau nggak salah tanggal 9. Begitu gue lihat di TV di tukang sate, TV kecil, kok Sukhoi pesawat itu ya, pesawat penumpang. Baru tahu Sukhoi punya pesawat besar. Dan gue dengerin terus beritanya. Dan sampai saat itu belum ketahuan di mana, hilang bagaimana dan sebagainya. Oh, itu yang dimaksud tadi SMS temen gue tuh.
Udah sampai di rumah, setel TV dong, setel TV. Dan itu juga beritanya. Di beberapa stasiun TV beritanya itu. Gue pantengin, itu kan masih sore lah. Sekitar jam 8, jam 9. Terus gue pantengin. Oh. Jadi ini pesawat penumpang. Apa ya, semacam Airbus gitu. Dan itu lagi uji atau mungkin tepatnya lebih ke joy flight. Untuk memperkenalkan pesawat ini ke klien, makanya mungkin di situ ada beberapa calon pembeli maskapai yang ditawarkan oleh pihak Sukhoi mungkin di dalamnya. Terus uji coba terbang, bukan uji coba terbang, ya kayak memperkenalkan produk ini ke calon gitu, pembeli, promosi. Termasuk mungkin di situ juga ada wartawan-wartawan yang meliput Sukhoi itu seperti apa pesawatnya. Nah setelah dipelajarin, gue dengerin itu berita, gue lihat di TV. Dan sampai saat ini pesawat itu belum kembali ke bandara. Waktu itu take off-nya kan dari Halim. Nah, rencananya kembali lagi ke Halim. Terus ada berita yang terdeteksi atau lost contact atau lost detect gitu. Ini masih nggak terlalu paham juga. Cuman koordinatnya jelas di sekian derajat, sekian menit, sekian detik. Koordinat itu posisi terakhir kan. Nah posisi terakhir pesawat itu antara terakhir si pilot berkomunikasi dengan pihak bandara atau terdetek terakhir keberadaan dia di mana, kan itu ada dua itu. Intinya di sekitar situlah koordinatnya. Baru tuh iseng-iseng nge-google Google Earth, analisa. Satu, dasarnya itu. Nah yang kedua, pelajarin lagi, ini kalau pesawat ini meledak atau apa, atau jatuh di sekitaran, taruhlah pemukiman daerah situ, pasti sudah ketemu hari itu juga. Gitu. Misalnya di kampung mana atau di desa apa. Kan zaman itu termasuk komunikasi udah gampang, walaupun belum ada Android seperti sekarang kan, udah mudah. Nah dari data-data itu kemudian gue coba nyimpulin, oh ini pesawat sedang memperkenalkan produknya, dan karena ini pesawat non trayek, karena baru mulai diperkenalkan, dan take off-nya pun dari Halim gitu, bukan dari Soekarno-Hatta. Jadi izin terbangnya tuh kan ke arah selatan. Nah kenapa ke arah selatan? Tuh ke arah penerbangan yang nggak padat jalurnya. Nggak seperti ke timur atau ke barat atau ke utara. Itu kalau misalnya ke Kalimantan atau ke Sulawesi atau yang ke Sumatera atau ke arah Bali, Papua itu kan padat. Nah yang nggak padat itu kan izinnya ke selatan. Kalau dari analisa jalur ke selatan itu dia akan melewati dua gunung. Satu Gunung Salak, dua Gunung Halimun. Nah nanti putar balik lagi, kemungkinan besar cuman sampai daerah Pelabuhan Ratu gitu ya, atau pantai selatan, baru kembali lagi ke situ. Dari yang seharusnya dia sudah landing dan udah kembali lagi ke bandara, ke Halim, sampai saat itu belum ada beritanya dia kembali, dan keberadaannya kan belum juga terdeteksi gitu. Kemudian udah ada juga pencarian, namun saat itu kan cuaca buruk, tidak bisa terdeteksi dia di mana. Dari bekal itulah saya coba analisa. Akhirnya rame itu mulai dari SMS masuk. Cuman orang memprediksi daerah sekitaran Gunung Halimun atau Salak. Tapi dari koordinat terakhir yang lost contact atau lost detect tadi, itu adalah koordinat di sekitaran Gunung Salak. Nah, makanya saya suka iseng tuh kalau ada sesuatu, orang hilang atau apapun, apalagi nih pesawat hilang dengan koordinat sekian, saya selalu bikin simulasi tuh dengan Google Earth.
Saya taruh kemungkinan di sini A 1 di sini, kemungkinan 2 di sini, kemungkinan 3 di sini, dan kemungkinan 4. Tuh. Saya bikin simulasi. Udahlah, malam itu juga packing. Seperti biasa ada depek yang ini, dalamnya udah ada sleeping bag, udah ada matras, sudah siap seperti biasa. Seperti yang udah gitu. Memang sampai sekarang pun gue selalu standby satu perlengkapan itu. Baik itu nanti untuk naik gunung temen ngajak dadakan atau apa, atau sekedar survei. Nah artinya ready lah malam itu, udah bawa motor langsung gabung menjelang pagi lah tuh, gabung ke Pakuan. Nah banyak dari anak-anak Unpak juga udah pada siaga mau ke lokasi. Kemudian rame-rame lah tuh ke arah Pasirengit lagi. Jadi kan ini masih simpang siur, mau lewat mana, Ngumpullah di Pasirengit. Di Pasirengit itu pun banyak, ada militer, ada TNI lah, banyak di situ ngumpul. Mau ke sini. Akhirnya kira-kira jam 9 itu siang, udah mencar tuh. Nah kita ada satu regu kira-kira 8 orang, gua bareng sama anak-anak Pakuan tuh, jadi berdelapan atau ber9 orang, gue lupa lagi, dengan menganalisa mau ke tujuannya adalah titik koordinat yang udah gue plotting itu. Nah itu adanya di Lembah Cikuluwung. Jadi dengan prediksi ini Gunung Salak tuh kan ada 2 puncakan, satu Salak 1 dan Salak 2. Ini ada sadel. Nah, antara sadel ini selatan dan utara itu yang membelah jadi 2 puncak ini, Salak 1 dan 2. Tadi sebelah selatan namanya Lembah Cikuluwung, yang Sungai Cikuluwung, terus nanti ke Kawah Ratu sampai ke Cianten. Nah, satu lagi yang sebelah utara ini Lembah Ciapus. Nah akhirnya kita tempuh dari situ. Sebenarnya jauh banget kalau mau menuju ke Salak 1 itu kejauhan loh dari situ. Kalau mau cepet menurut gue ya harus dari Cidahu atau dari Girijaya. Pada saat itu Cimlati belum buka, Om? Ya belum buka, belum ramai jalur pendakian. Tapi dari dulu udah dikenal sih, dari Cimlati itu ada jalur pendakian. Nah menurut gue kalau mau sasarannya ke Salak 1 biar lebih cepet lewat situ. Tapi karena udah kagok, ini udah di daerah Pasirengit, ya udahlah kita telusurin dulu dari ini. Kita akses dari situ ke arah Kawah Ratu. Nanti Kawah Ratu tinggal ngikutin Lembah Cikuluwung aja naik ke atas, rencananya begitu. Oke, deal lah. Berangkat, telusurin sampai Kawah Ratu. Itu bareng anggota muda juga. Anak-anak muda lah yang tenaganya masih fresh. Cuman gue curiga juga ini, kok anak-anak ini bawanya kerilnya gede-gede banget, kayak orang mau naik gunung beberapa hari, gue bilang. Sehingga ini pergerakan kan jadi lambat. Yang seharusnya lewat Kawah Ratu tuh bisa cepet, ini sore baru bisa ngelintasin Kawah Ratu sampai daerah Cangkuang gitu. Lewat Kawah Ratu terus Cangkuang. Gue penasaran, gue cek dong. Lu pada bawa apa sih keril segini-gini gede? Ini bang, disuruh senior bawa alat tali, bawa alat. Waduh, gue bilang ini belum penting. Ini yang menghambat kita nanti untuk pergerakan selanjutnya pasti lambat, berat lu pada bawanya. Kita ini tujuannya searching, belum rescue, belum evakuasi. Searching itu, gue bilang, kita harus secepatnya menemukan subjek yang kita cari. Habis gimana bang? Udah lagi nih, daripada lu ngehambat, ini barang yang nggak penting, alat-alat ini lu turunin dulu lewat Cidahu, jangan balik lagi ke sini. Lewat Cidahu lebih cepet. Tapi ntar balik lagi nggak usah lah. Jadi kita sepakat itu. Oh 9 orang waktu itu. Jadi akhirnya diturunin lah nih 2 orang untuk nurunin barang-barang ini dan nggak usah bergabung lagi, cari biar di bawah aja. Nah, kita lanjut tuh
pencarian terus ke atas naik. Nah malam itu sore itu kita putusin sebelum mereka turun yang 2 ini ngecamp dulu di sekitaran Cangkuang itu, di seberangnya Kawah Ratu. Tapi kalau dari Cidahu kan langsung Cangkuang. Nah kalau dari sini nyebrang dulu Cidahu. Kita cari tempat yang aman, kita ngebivak atau ngecamp di situ, flying camp 1 malam di situ sambil atur strategi. Dan besoknya paginya ini anak 2 turunin alat supaya kita lebih ringan dan lebih cepat gitu naiknya. Nah itu tadi hari pertama udah selesai. Hari kedua besoknya kita lanjut pencarian, tapi nggak lewat jalan setapak ke puncak Salak 1. Harusnya sih ke situ, tapi karena fokusnya ke koordinat itu tadi ada di lembah Cikuluwung itu, kita ikutin itu. Terus trekking, nggak ada jalur, kita nerabas nyebrang anak sungai gitu, nyebrang sana nyebrang sini sambil nganalisa. Dah sempet begitu ngidupin handphone ada SMS lagi yang masuk bahwa posisi pesawat sudah diketemukan gitu. Tapi wilayah daerahnya mana masih belum jelas di mana-mananya. Cuman beritanya udah diketemukan ya. Cuma kan kita udah terlanjur di dalam hutan itu, udah di lembahan Cikuluwung. Terus kita berunding, ya gimana? Kita mau turun lagi atau kita lanjut? Udah lanjut aja lah TKP, mungkin ke TKP. Terus kita lanjut terus. Sampai sore belum ketemu jejak apapun kan. Tapi terus kita telusurin, terabas sana, terabas sini, terabas sana, terabas sini. Sampai kita ketemu serpihan yang nggak mungkin itu serpihan ada di hutan itu begitu aja gitu. Semacam gabus gitu ya, semacam gabus. Nah, dari situ tuh baru kita yakin, beneran ini pasti dia gitu, ini pasti serpihan pesawat itu. Karena nggak mungkin benda aneh ini ada di tengah hutan tanpa sebab gitu. Dan jauh juga dari jalan setapak, jauh dari mana-mana. Nah, di situ kita keyakinan itu udah mulai tumbuh tuh pada semuanya, udah semangat lah. Telusurin. Nah, lalu udahlah sampai malam hari itu juga belum sampai ke posisi TKP, masih jauh. Akhirnya kita ngecamp lagi di pinggir aliran sungai. Nah ini yang agak, tempatnya sih enak. Cuman bagi teman-teman yang lain tuh pada ketakutan, mistis gitulah tempatnya. Tengenah kalau bahasa Sunda. Tengenah di dia. Di mana lagi atuh? Geus mah di dia ngesore gitu. Ini mah tempat paling asik buat gua. Air deket, kayu bakar banyak gitu, kayu-kayu kering. Ya udah di mana deui ya tuh, geus bikin lagi bivak di situ. Itu singkat ceritanya begitu. Sampai malam kedua kita ngecamp di situ. Nah ngecamp di situ tuh biasalah seperti biasa, bagi tugas. Ada yang bikin flysheetnya, bentangin flysheetnya untuk camp. Terus dirata-ratain tempatnya biar enak tidurnya. Dikasih daun-daun kering buat alas di sebelum matras. Baru ngumpulin kayu bakar, bikin api unggun, ada yang masak. Api unggun nyala bagus gitu. Air juga nggak jauh, ambil di situ kita masak-masak. Sekitar jam 8 malam atau terus sampai jam 9 itu suasananya masih asik. Nah, selesai masak, makan malam, udah pada makan, selesai. Udah pada malas cerita-cerita, mungkin udah capek. Nah, udah mulai tidur-tiduran nih. Nah, di sini nih agak kejadian yang janggal di luar nalar gua juga. Ada satu temen namanya si Trisna, Batak, panggilnya Batak. Itu tiba-tiba ngegerung gitu ya. Kunaon maneh gitu kan. Kalau ini. Kenapa lu?
Tiba-tiba dia berdiri, duduk gitu ya, dari sleeping bag terus duduk gitu, duduk. Nah terus kita kan ketakutan semua tuh. Kunaon ya, ayah naon, kenapa sih ini anak nih? Dari situ tuh dia berubah suaranya, suara perempuan. Suara perempuan, asli suara perempuan. Ini seumur-umur tuh gue baru ngelihat ngalamin, bukan ngelihat ya, ngalamin. Kita dengerin teman-teman gitu, teman-teman. Pokoknya intinya ada kata-kata, teman-teman tolong kami ya, tolong turunkan kami, tolong bawa kami turun gitu intinya. Dan suara itu perempuan, asli perempuan. Padahal dia laki-laki si Batak ini. Nadanya nada perempuan. Ya kita makin merinding kan, diem sambil didengerin. Oh iya, ada yang nyaut iya. Lama-lama itu kira-kira ada hampir 1 menit lah dia ngomongin itu tuh, ngoceh. Tapi baik. Nah, setelah itu baru berubah lagi jadi dia. Baru tuh dia kebingungan si Bataknya. Kunaon manes, ini kenapa lu pada bangun semua? Arisya goblok. Lu nggak tahu suara lu jadi berubah kayak perempuan gitu, nakutin orang. Masa sih? Manya. Nah, sambil gua panik dengerin dia ini kan, gue berusaha untuk supaya suasana jadi nggak horor gitu ya. Gue coba hidupin api unggun yang tadi nyala. Itu bener-bener api unggun tuh kayak disiram. Kayak disiram air aja. Padahal tadi kan masih ada baraknya. Cep, ini nggak ada bara sama sekali. Dan mau dihidupin itu kayak susah banget. Mau dinyalain lagi perapiannya. Nah, karena kan biasanya kalau suasana di bivak gitu ya. Nggak pakai tenda kan kita. Kalau ada perapian tuh kayaknya psikologis tuh naik lagi. Suasana jadi ini lagi. Ya susah banget buat dihidupin lagi tuh. Dan akhirnya bisa hidup juga tuh perapian. Udah hampir nggak ada yang bisa tidur malam itu. Walaupun ya menjelang pagi baru tuh mungkin capek, mungkin ngantuk, udah lelap masing-masing. Nah, pagi-pagi baru briefing. Ini tadi malam kayak tanda kita emang udah deket sama dia ya. Satu mah kita udah nemuin ceceran yang Serpihan itu serpihan pesawat tadi. Yang itu udah pasti dia gitu, udah pasti serpihan pesawat karena yakin dan nggak mungkin ada di tengah hutan ada semacam busa kayak gitu. Yang kedua, ini tanda si Batak ngigo itu tadi, bukan ngigo ya, disebut apa, kesurupan kali ya. Kesurupan dan suaranya perempuan. Tapi pikir-pikir masa iya di pesawat itu ada perempuan kan? Nah, data-data terakhir belakangan itu yang kita tahu, oh ternyata itu ada mungkin calon pramugari lah, atau mungkin wartawan, host atau apa sih, kayak pembawa berita gitu, pembawa acara gitu ya. Iya. Nah itu kan rata-rata perempuan juga, mungkin dia atau siapa gitu. Nah di situ kita agak yakin, udah mulai yakin banget bahwa wah dekat lagi nih, kita harus tembus lah. Udah dari berbekal keyakinan itu, ya mungkin itulah mistisnya di situ. Yang seumur-umur gue paling denger orang kesurupan juga karena ada sebab gitu. Kayak misalnya di camping ground, di orang lagi nggak beres, nah itu kesurupan. Rata-rata kalau kesurupan kan dalam suasana yang lagi nggak normal. Dia kedinginan atau apa. Ini enggak, kita habis makan, suasananya lagi seger, baru mau tidur, tiba-tiba kesurupan. Ini unik, anehnya tuh di situ doang. Dan keanehan itu yang membawa keyakinan kita, nggak jauh ini, gitu. Dan lagian itu udah di ketinggian sekitar 1.800-an lah. Karena Salak 1 itu kan 2.200 meteran. Dan di saddle-nya itu kan 1.900-an gitu ya. Ya kira-kira nggak jauh emang. Kayak pagi-pagi seperti biasa lah, kita packing-packing semua, kita habis masak, udah selesai, kita beresin, makan, setelah itu lanjut lagi tuh. Nah,
lintasannya tuh udah mulai banyak yang vertikal lah, udah terjal gitu. Dan untungnya di tim kita tuh ada 2 orang yang jago manjat, dan dia yang sering gue suruh jadi leader tuh dia duluan, terus bawa webbing supaya nanti di anchor di mana, buat buat bantu yang lain gitu ya, bantu yang lain, buat uji coba gitu. Iya. Bisa nggak tuh lanjutin? Oh bisa bang, ya udah terus lanjut. Kalau wah enggak bang, blank, turun lagi pindah. Nah itu ada 2 orang untungnya di situ, ya, pemanjat. Memang hobi manjat. Oke, terus singkat cerita, gue lanjutin. Lama-lama blank terus, tapi masih bisa disiasatin. Kalau nggak lewat sini, melipir. Itu udah sayup-sayup udah mulai kedengeran tuh suara rame-rame. Woi. Lah, udah deket nih kita nih. Kadang begitu kita lanjut, kita teriak kenceng, disautin sama orang. Ah iya ini udah deket kita. Berarti positif bener tuh. Oke, lanjut. Lama-lama kita nyampe di sadel. Nah, di sadel lah itu udah rame tuh. Tarik. Udah banyak tali-tali julur ke bawah. Baru kita muncul dari bawah tuh. Wih, dari mana ini? Ini Pak, kami dari Bogor. Masuk dari mana? Udah lapor belum? Ya belum lapor Pak. Dari sini munculnya. Oh kalian tahu masuk dari sini? Iya Pak, izin bergabung lah, kita coba bantu. Ikut tuh, tarik. Udah banyak banget orang, Karmantel banyak banget tali. Akhirnya sebagian ikut bantuin, terus gue naik dulu ke atas ke puncak Salak untuk naro-naro perlengkapan, nanti coba bantu lah kan. Nah, baru tuh ikut bantu narik. Nah, emang kita semua kalau buat gue sih, gue nggak pengen banget ngelihat ke bawah gitu. Satu, dari dulu memang tujuan gue nge-SAR itu, kalau SAR itu kan ada 2 ya, search and rescue gitu. Ya gue senengnya search aja sampai menemukan si subjek gitu, baik itu benda atau manusia yang kita cari. Nah kesenangan gue tuh itu, search sampai ketemu. Nanti masalah evakuasi udah pasti banyak orang tuh. Karena kan terbaginya ada 2, ada search dan rescue. Kalau hanya rescue doang, kalau misalnya nih ada kejadian orang jatuh atau mana, posisinya udah ketemu, gue nggak pernah mau ikut-ikutan nyari. Karena posisinya kan udah ketahuan. Tapi kalau ini sesuatu masih hilang dan harus ada proses search-nya, nah itu gue senang. Jadi kayak ngebaca ini bakal kesini, ini kemungkinan besar di sini karena datanya begini, mempelajari itu sampai itu ketemu tuh kayak ada kepuasan tersendiri gitu. Nah, setelah itu gue coba taruh perlengkapan di atas, di dekat-dekat puncak, terus kita disaranin sama yang udah di situ tuh udah banyak, ada Kopassus, ada ya pokoknya baret merah, baret hijau tuh udah di situ. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Gua sama beberapa temen bikin shelter lagi, bikin bivak untuk naruh barang, udah bentang flashlight, terus bikin minuman hangat. Udah diatur posisinya sama Pak tentara yang di situ tuh, kayak ada yang atur-atur, lu nempatin sini-sini, karena kalau enggak ini nanti ada efeknya tuh. Gue pun agak ngeyel dan efeknya ntar ketahuan. Dan setelah itu beres, gue taruh peralatan di situ, ikut-ikutan narik-narik dong. Kebetulan gue bawa kamera juga, terus dokumentasi gue masih gue taruh di Facebook. Gue ikut foto-fotoin, tapi sedikit pun gue nggak minat untuk melihat TKP di bawah itu, karena pasti horor lah. Dan harapan gue kalau jangan sampai gue ngelihat, karena suatu saat kalau gue naik lagi Gunung Salak dengan ngelihat itu, udah pasti males gitu, bakal kebayang-bayang. Gue
coba itu aja. Cuman bantu tetap bantu. Jadi yang di bawah itu ngumpulin apa ya, serpihan-serpihan lah ya, baik itu ya, itu kan bentuknya nggak karu-karuan kalau menurut mereka. Ada yang nyangkut di sana, nyangkut di sini dah. Itu dijadiin satu di kantong mayat, nanti ditarik ke atas sampai di puncak salak satu tuh. Begitu udah beberapa ada kantong, nanti heli bakal naik tuh. Jadi nanti diangkut pakai heli dengan julurin tali, nanti dicantolin, baru dibawa tuh. Evakuasinya pakai heli. Dan besoknya entah apa ya, ada yang mau ke situ, entah dari komandan apa Kodam 3 atau mana yang mau ke situ. Itu tadinya heli nggak landing di situ, memang cuman hauling aja, nanti julurin tali, cantolin. Ini cuma gara-gara ada pangdam atau apa yang mau ke lokasi, itu dibabat. Si tentara itu baris, diratain itu, sampai besoknya si heli bisa mendarat di situ dan turun mau ngeliat ke lokasi. Nah itu dia, makanya kita ditempatin, tempat campnya tuh harus yang terlindung dari si pesawat itu tadi, si helikopter gitu ya. Iya, begitu dia landing nih berantakan semua itu, yang apa, flysheet gua dan alat masak terbang nggak jelas kemana. Itu kan gila, itu turun tuh berantakan semua. Makanya kita disuruh radiusnya agak jauh dari situ tuh, di situ. Nah, gue ikut. Begitu sampai di puncak, ikut evakuasi, kira-kira hari itu sampai masih ikut, besoknya juga masih ikut, lusanya baru gue putusin untuk turun. Jadi gue lihat kejadian itu, ikut lihat proses narik-nariknya, tapi gue nggak ikut ngumpul-ngumpulin di bawahnya karena tadi alasan yang tadi itu. Dari situ dan udah cukup banyak yang terlibat gitu ya. Artinya apa? Maksudnya, segala teka-teki yang dari awal gue coba terjemahin, gue coba ikut menganalisa, dan akhirnya bener di situ. Jadi kemungkinan besar tuh ini ada sadelan antara puncak Salak 2 dan Salak 1. Jadi karena pesawat ini kan, si Sukhoi ini mau pulang dari selatan, udah puter balik mau pulang ke arah Halim lagi. Itu kan arahnya ke utara lagi, dari selatan ke utara. Nah mungkin dia kira setelah saddle ini nggak ada puncakan lagi. Dia hajar ini yang ini. Dia masih ada lah, puing-puingnya yang tersangkut di lerengan itu masih ada. Mungkin sampai sekarang masih ada. Dan itu nggak mungkin kan, serpihan pesawat tuh sama sekali nggak ada yang, setahu gue selama di situ nggak penting lah yang serpihan pesawat itu dibawa balik. Mungkin yang dicari cuma kotak hitamnya itu, black boxnya. Nah, nggak tahu sampai sekarang diketemuin atau enggak black boxnya, tapi yang pasti puing-puingnya sih masih ada di sana. Masih ada juga di sana. Nah, dan sekarang konon jadi objek kalau pendakian tuh ke Lembah Sukhoi. Jadi namanya Lembah Sukhoi. Padahal itu kan Lembah Ciapus, atau sebelah sininya Lembah Cikuluwung, si saddle itu. Berarti di pertengahan itu, Om? Iya, jadi sekarang namanya lebih ngetop Lembah Sukhoi. Oh iya, benar. Nah, tapi buat akses sananya gampang, Om? Sekarang gampang. Dari puncak Salak 1 itu ke saddle itu gampang. Kalau dulu agak susah. Nyari jalan yang menuju ke saddle itu dulu susah. Dulu sebelum kejadian Sukhoi, gue berapa kali nyadel dari bolak-balik. Maksudnya kadang dari Salak 1 ke Salak 2. Nyebrang atau gitu? Iya, saddle itu disebut saddle kan kayak undakan jok, gitu ya? Kayak jok. Iya, kayak undakan gitu kan? Jok itu kan disebut saddle kan, sadel lah. Jadi kayak bangku gitu. Iya. Makanya banyak nyadel yuk dari Salak 1 ke Salak 2. Jadi sebenarnya puncakan Salak 1 dan Salak 2 buat gue udah nggak aneh gitu.
Cuma mengaksesnya dari mana tuh kan yang lebih, kalau tahu terdeteksi di situ ya pasti akan lebih cepat diakses dari Cimelati. Nah ini kan base untuk apa? Base untuk evakuasi dari Puncak Salak. Si kantong-kantong mayat ini tuh ke daerah Pasir Pogor gitu ya. Jadi baru nanti dari situ dibawa pakai ambulans ke rumah sakit Polri. Nah, kira-kira gambarannya gitu waktu gue ikut. Jadi ya baru tahu sampai saat itu kalau Sukhoi itu ternyata pesawat penumpang juga ada. Mungkin baru ngeluncurin pertama kali itu ya pesawat. Ya, dan akhirnya sekarang gitu kayaknya nggak ada yang pakai Sukhoi itu. Nggak ada. Mungkin kayaknya gue sih nggak tahu juga. Pakai Boeing atau pakai apa? Pakai lebih banyak pakai Boeing, pakai Airbus juga sih, lebih banyak gitu ya. Jadi mungkin itu yang bisa gue ceritain pengalaman gue ikut dalam operasi pencarian Sukhoi Superjet itu, Superjet 100 ya. Oke, itu kan di tahun 2012 Om ya. Nah, nggak sempet turun ke bawah buat ngumpulin? Bukan nggak sempet, emang gue nggak kepengen gitu. Karena di bawah udah banyak kali mungkin Om. Satu udah banyak dan gue nggak pengen ngelihat aja gue. Sebenarnya kalau di gunung itu nggak tahu ya. Dibilang takut ya enggak, tapi nggak pengen aja. Apalagi tadi kan Om Sugi bilang bahwa saja search and rescue itu berbeda ya. Kalau search itu orang yang mencari. Iya. Kalau udah ketemu titik koordinatnya baru rescue gitu ya. Atau evakuasi gitu. Berarti Om Sugi ini tempatnya di search. Iya. Kalau tempo hari gue ngesar begitu ketemu si survivor dalam keadaan hidup, itu kan rescue. Iya. Tapi kalau begitu ketemu dalam keadaan meninggal, evakuasi jadinya. Oke, itu ditinggal loh. Kadang-kadang ada bercandaan, jangan sampai kita jadi tim SAE gitu. Search and evakuasi. Padahal harusnya search and rescue. Karena search and rescue itu harus cepat. Cepat menemukan subjek, cepat menolong subjek. Bagaimanapun caranya kita berusaha agar dia selamat. Nah itu kan kayak kejadian di tahun 2006 itu ya Om ya? Ya, itu. Jadi dulu yang pernah gue bawain juga, gue ikut yang di Gunung Slamet. Udah bangga ketemu dalam kondisi hidup, walaupun saat itu hipotermi. Tapi akhirnya tidak bisa merescue dan meninggal gitu. Nah kalau yang di Gunung Salak di Kawah Ratu itu kebanggaannya apa? Bisa search, bisa ketemu, juga. Merescue dia sampai hidup dan sehat. Sampai gitu. Sekarang mungkin. Sampai sekarang. Insya Allah sih kalau denger cerita itu mungkin inget deh tuh ya. Iya. Oh iya gue nih survivor yang dulu diceritain gitu ya. Muklis Rambe lah. Mungkin Om Sugi bisa tahu nggak sih kenapa kronologinya pesawat itu bisa nabrak gitu? Mungkin ya, kalau ngomong mungkin ya kita berandai aja, boleh aja ya gitu. Kalau analisa gue sih itu kan dari Rusia ya, Uni Soviet, pesawat Rusia. Kalau nggak salah itu dua-duanya pilot dan co-pilotnya tuh dua-duanya dari mereka, dari Rusia. Seandainya taruhlah co-pilotnya itu satu orang Indonesia, setidaknya kan dia hafal medan. Walaupun secara navigasi semua pilot apalagi wajib bisa navigasi. Terus dan lagian di situ juga ada map, ada alat yang mendeteksi ketinggian. Ada radar gitu juga. Ada radar juga mungkin ya. Tapi mungkin alangkah baiknya kalau itu co-pilotnya orang Indonesia, kan setidaknya dia tahu ini bakal melewati 2 pegunungan, satu Salak dan satu Halimun. Sehingga harus waspada atau terbangnya minimal di atas ketinggian sekian, karena gunung-gunung ini kan di atas ketinggian 2000 gitu. Ya mungkin kalau 2500 atau 3000 lebih safe gitu. Nah, atau karena itu kabut, karena saat itu kan kabut, mungkin si Soviet ini mengiranya kebiasaan di negerinya sana itu salju kali ya, dikira itu salju gitu. Berarti padahal itu kabut. Posisinya itu kan di puncak 1, puncak 2 dan ada undakan ya, Om ya.
Iya ada. Ada undangan Setelah sedelan ini di baliknya tuh ada satu puncakan. Oh, ada puncakan lagi. Ada puncakan lagi. Oh. Jadi puncak salak itu kan berpuncak-puncak tuh. Makanya sekarang banyak orang nyebut salak 1, salak 2 dan ada salak sekian, itu sebenarnya nggak bener itu. Ada sampai bilang sampai salak 7 gitu. Nah, itu harusnya nggak bener. Karena ya udah yang sudah di map oleh dipetakan puncak salak 1 dengan ketinggian segini, puncak salak 2 segini, terus puncak Sumbul. Nah, penamaan itu kan harus kalau mau menamakan itu salak 3, 4 dan seterusnya, itu harus terlaporkan dulu ke Taman Nasionalnya ya? Enggak ke Taman Nasional, ke pihak pemetaan. Misalnya lapor ke, kalau Indonesia kan ada BIG, Badan Informasi Geospasial. Kalau dulu namanya Bako Surtanal. Misalnya melaporkan, ini koordinat sekian, puncakan ini, Pak, saya namain atau kita sepakatin namanya puncak salak 3, ini puncak salak 4 dan sebagainya, itu bisa sah. Tapi kalau ngarang-ngarang aja nanti persepsi orang jadi beda, nggak? Karena di peta nggak ada. Iya benar. Tapi mungkin itu analisa saya sih ya. Kalau dibilang mungkin ya boleh aja kali nganalisa. Jadi orang kebiasaan di Rusia dikira itu apa? Putih-putih salju. Putih-putih salju. Ya. Nah ini putih-putih kan kabut. Nggak taunya ini gunung. Oke, mungkin pada saat itu terjadi kabut halimun kali Om ya. Kabut halimun kan yang dimana kita Iya memang tebal banget. Iya kan. Saat pesawat itu hilang, itu memang cuaca lagi buruk, hujan terus dan kabut itu. Ya mungkin dia kira, dia lupa kalau itu Indonesia tuh. Ada salak segede gunung. Yang tertutup kabut. Nah, dia kira tertutup salju. Kalau salju kan mungkin ditembus saja masih bisa lewat. Ini kan batu, gundukan gunung, dang, selesai di situ. Nah, ini kan kejadian pas malam kedua ya, pas malam kedua pencarian Om, yang sempat temannya itu kesurupan. Iya, jadi malam pertama masih di bawah, malam kedua udah di situ, hari ketiganya baru sampai ke lokasi ya. Ini berarti total 5 hari kurang lebih. Ya 3 hari 2 malam kan nempuhnya ke situ. 1, 2, 3 hari ketiga nyampe situ. Sampai ke tempat lokasi dan di tempat lokasi itu udah rame. Nggak lama-lama tuh. Iya. Ya misalnya saat itu cuaca nggak cerah gitu ya, beberapa hari itu cuaca nggak cerah, kemungkinan tim kita yang tim duluan sampai atau mungkin beberapa tim yang duluan sampai. Karena itu kan bisanya terdeteksi kenapa di situ, itu kan cuaca pas lagi cerah. Lalu ada heli yang mendetek dari atas, oh posisinya kelihatan, baru di plot koordinatnya dari heli itu, di plot koordinatnya baru dikirim kabar ke bawah, nah di tracking dari bawah akses itu. Yang tercepat itu ya dari Cimelati. Nah, kenapa base camp atau base pengumpulan kantong jenazah di Pasir Pogor? Karena di Pasir Pogor itu ada lapangan yang cukup luas untuk landing pesawat gitu, untuk landing helikopter. Oke, dari situ baru dilanjutin ke ambulan gitu Om ya? Iya, baru bawa ke rumah sakit. Tapi mungkin nggak sih Om, atau bukannya mungkin ya, kan ini emang beneran terjadi ya, dari beberapa korban kecelakaan pada saat itu, ada nggak yang tubuhnya itu masih utuh? Wah, gua nggak bisa lihat, emang nggak lihat, nggak pengen ngelihat aja. Kalau dari teman-teman yang mengumpulkan beberapa potongan-potongan dari jenazah itu kan, ya mungkin kecil-kecil dan disatuin. Jadi di situ cuman bedain yang kulit bule dan enggak gitu. Ya untuk ini mah semua dimasukin aja, begitu penuh kantong jenazah tarik ke atas. Nanti dipisahin lagi mungkin gitu ya. Ya dipisahinnya di rumah sakit. Jadi kan dulu ada berita bahwa yang boleh melihat ke rumah sakit, melihat langsung adalah saudara yang agak jauh gitu. Jangan orang tua ataupun adik ataupun kakak. Nah mungkin itu kan di briefing bahwa kondisinya tuh seperti ini, begini dan sebagainya. Takutnya jangan kaget gitu kan. Sok apa gimana kalau keluarga gitu ya kan. Karena setelah itu, setelah kejadian itu, setelah operasi ini ditutup, dinyatakan ditutup gitu. Nah, ada warga yang naik. Warga dari Cidahu itu naik ke tempat kejadian karena waktu itu kan ditutup, diprotek, nggak semua orang bisa naik.
Barulah tuh warga naik ke atas, pengen lihat lokasi kejadiannya kan. Nah, masuklah ke dalam situ dan masih ada potongan-potongan. Laporlah dia lagi tuh, merasa apa ya? Kayak ngejanggal mungkin ya. Bukan janggal, apa ya? Merasa saya menemukan lagi nih ada ini. Padahal memang ditutup itu karena tidak mungkin semuanya dievakuasi. Karena ada yang nyangkut di pohon, ada yang nyangkut di tebing dan sebagainya, itu nggak mungkin clean sampai habis. Gitu. Jadi semacam simbolis bahwa benar sudah dilakukan penyapuan, pencarian, pembersihan, tapi ya karena keterbatasan SDM yang nggak mungkin lah segitu dievakuasi semuanya. Jadi secara simbolis sudah dinyatakan sekian hari evakuasinya, dan yang terselip pun banyak. Gitu. Jadi kira-kira pengalaman pengalaman gue ikut di SAR Sukhoi ya begitu kira-kira. Oke, Om. Thank you banget ya, Om. Kayaknya ceritanya ini, aduh, gua nggak bisa ngebayangin kejadian di saat kita tiba di lokasi saat itu ya, Om. Ya. Dan mungkin ini jadi cerita gue lebih singkat ya, karena dulu udah pernah gue ceritain, tapi mungkin ada satu hal yang ada lupa bagaimana. Di take down. Iya. Oke nih, Om Sugi, thank you banget nih udah mau berbagi sebuah kisah search ya. Ini bukan pendakian ya, Om ya. Search. Ya, search and rescue harusnya. Search and evakuasi, tapi ya pendakian karena terjadinya di gunung. Ya, tapi nggak di gunung aja, Om. Tapi pernah nge-search di daerah kayak laut apa? Enggak. Sungai-sungai Kalau gitu. gue enggak. Jadi gini. Kita tuh kalau mau terjun ke relawan kemanusiaan gitu, ya harus sadar diri lah. Misalnya gini, kenapa gue mau atau suka nyari orang hilang di gunung itu kan karena satu itu tempat main gue, yang kedua emang gue ngerti, gue bisa baca peta, gue bisa ini kemana arahnya kemana, bukan sosokan gitu. Tapi kalau untuk ngesar di sungai, ngesar di laut, ya gue nggak bisa, gue nggak mau. Karena bukan ininya. Ya analoginya gini istilahnya. Kalau lu mau nolongin orang tenggelam, ya lu harus jago berenang juga nggak cukup. Tapi lu gimana caranya nolong orang tenggelam sampai lu nggak panik? Kan orang tenggelam itu kan panik. Ya. Kita niatnya nolong malah kejambak, malah kita ketarik. Iya bener, Om. Nah, makanya ada istilah jangan sampai lu ngesar malah disar. Kan sederhananya gitu. Jadi bukan buat wah jago-jagoan atau gaya-gayaan ngesar. Enggak, emang dari dalam hati nih. Oh gue bisa, gue mau, dan gue mampu gitu. Nyari berhari-hari dengan manajemen yang bener gitu. Gue bawa perlengkapan yang bener, gue bawa perbekalan yang cukup. Ya kalau perbekalannya habis, ya gue turun. Tapi setidaknya kalau di SAR di gunung tuh udah harus ada perhitungan itu. Misalnya ini kayak di Gunung Salak Satu, itu kan di puncak Salak Satu kan, di lembahannya, di saddle-nya. Untuk ke situ aja, kalau kita normal pendakian dengan beban banyak, itu paling nggak 2 hari tuh, ya kan? Sekarang aja bisa TikTok orang pada lari, cuman bawa daypack air minum. Kalau dulu kan enggak, jarang orang bisa dari titik awal, titik start misalnya Cidahu atau Pasir mana Rengit gitu ya, Pasir Rengit, bisa dihajar sehari nyampe puncak itu jarang-jarang. Pasti bermalam, baik entah bermalam di puncak, entah bermalam di trek jalurnya gitu. gitu. Ya kan? Nah untuk itu kan kita butuh bekal itu. Berarti manajemen logistik juga harus pinter-pinter. Iya harus bener, harus bener. Jangan asal jangan nyari. Belum lagi perlengkapannya. Nggak bisa kita naik Gunung Salak pakai sendal jepit gitu. Bukan nggak bisa, ya nggak nyaman aja. Bisa kan harus bersepatu yang orang benar. yang terbiasa mungkin bisa, Om. Iya, ya bisa. Kalau gue pun bisa, tapi main sirkus pasti kepleset-pleset. Iya bener. Oke nih Om Sugi, thank you banget nih udah berkali-kali dan datang lagi kemari buat menceritakan sebuah search yang cukup menegangkan sih menurut saya pribadi, Om Sugi.
Sebelum kita mengakhiri video kali ini, punya pesan-pesan nih Om Gi buat teman-teman semua nih? Ya paling pesan. Ini kan mungkin di channel ini selingan ya, bukan cuma cerita seremnya aja, tapi semoga ini bisa mengedukasi teman-teman kalau mau terlibat ke dunia relawan, khususnya SAR ya, kita nggak cuma main gaya-gayaan, tapi bener-bener skill atau pengetahuan tentang SAR itu sendiri kita harus punya. Mental terutama. Selain skill ya mental tuh nggak bisa kita mau nolong orang tuh cuman ya gue cuma bisa sehari 2 hari, aduh gue kalau ke hutan tuh begini begitu. Nah skill dan mental itu sangat berperan. Yang pasti juga yang ketiga adalah fisik. Sadar diri lah. Karena kegiatan SAR ini bukan kegiatan gaya-gayaan gitu. Kalau gaya-gayaan pun gue nggak pernah mau memakai, kadang menunjukkan alma mater juga jauh-jauh gitu. Karena ini murni kemanusiaan, datang dari diri sendiri, bukan untuk apa-apa, dengan murni untuk nolong orang lain yang sedang dalam kesulitan. Paling itu. Dan di sini kita doakan aja nih Om ya, semoga almarhum dan almarhumah korban pesawat Sukhoi itu bisa ditempatkan di surganya Allah Ta'ala, dan bagi semua keluarga yang ditinggalkan semoga selalu diberi ketabahan serta diberi kesabaran nih. Dan ya amin, amin. Dan satu lagi, ini bukan untuk mengungkit-ungkit ya atau apa kejadian masa silam, tapi untuk belajar sesuatu bahwa ini pernah terjadi di tempat kita gitu. Dan ini semoga ini dijadikan pelajaran, salah satu pelajaran yang tidak mengalami pun mungkin cerita ini bisa jadiin referensi lah. Kira-kira gitu. Dan tetap ambil sisi positifnya Om ya. Siap. Dan buang jauh buruknya. Oke, mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange dan juga Om Sugi. Gua pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.